berisik, 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 udah radio, berisik, berisik. Radio. Semua seniman pasti merasakan gelisah seperti saya. Juga sering tidak suka dengan karyanya sendiri. Semua seniman pasti ingin dikenang karya-karya terbaiknya. Akankah aku akan dikenang sebagai seorang penyanyi populer? Dak. Dulu beli kopi atau gula aja aku nggak mampu. Apalagi beli beras untuk istriku Wiwik. Ya, aku nggak punya duit. Wiwik itu selalu marah-marah dan panggil aku Bleki. Tahu Bleki, asu. Wiwik itu yo selalu menuntut, marah-marah karena aku nggak bisa ngasih uang dapur. Makanya aku dipanggil Bleki. Tapi yo sekarang aku punya cukup banyak uang berkat lagu itu. Wah, aku nggak sombong. Gomblo nggak sombong. Gomblo semakin terkenal dan ngetop sebelum-belumnya. Ya, sudah ngetop. Loh, siapa yang gak kenal Gomblo area-area Surabaya? Nih kenal Gomblo. Yo, aku Gomblo. Nah, kalau nggak tahu nama asliku ya nggak apa-apa. Dari tukang becak sampai tukang copet, mahasiswa yang dompetnya kepepet, kuli bangunan. Yo, kenal Gomblo. Gak ngerti namaku yang ngeropopo. Yang penting cukup panggil aku Gomblo. Kamu pasti bingung kenapa aku jengkel hari ini. Ya, bukan lagu itu tuh. Karena lagu itu. Kok rasanya aku telah menggadaikan idealisme ya. Kok aku gelisah ya. Soalnya kalau perihal kompromi, aku itu punya sikap. Tapi kok aku gelisah. Sebab lirik dan lagu itu harus idealis. Semua orang tahu itu. Wah, lagu itu, laguku itu. Disukai banyak orang. Tapi kata bos rekamanku bilang, laguku katanya masih kurang laris di pasaran. Aku ingat si Pukok, bos Nirwana, nyuruh Bob Jumerah datangi aku. Katanya aku suruh dengerin lagunya Jimmy Cliff. Judulnya Wonderful World, Beautiful People. Wah, ngene lagune. Nah, aku nih. Si Pukok minta aku nulis lirik lagu dengan nada yang sama seperti Jimmy Cliff. Bob Jumerah terus ngebujuk aku, menawarku banyak uang. Wah, aku nolak. Gomblo, raiso diajak kompromi. Prinsipku, sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang. Wah, Bob Jumerah terus bujuk aku. Aku dikasih makanan enak, dikasih udut, makan enak, udut lagi. Loh, lama-lama kebutuhan keluargaku dipenuhi. Aku jadi nggak enak. Aku kayak layar yang terkembang, pelan-pelan dilipat juga. Si Pukok lalu memintaku untuk menulis lagu beraroma cinta-cintaan. Kalau perlu yang cengeng-cengeng gitu, wah romantis tapi guyon. Katanya itu yang disukai banyak orang. Wah, kayak lagu Ku Gadaikan Cintaku, ya. Sialnya
lagu itu meledak dan terjual 500.000 keping di pasaran. Aku yo sugih. Tapi yo gelisah. Aku telah menggadaikan idealismeku. Aduh. Banyak kritikus mencemooh aku dengan lagu itu. Katanya tidak sesuai dengan karakter Gomblok dan Lemon Trees-nya. Tapi mereka nggak tahu kenapa aku membuat lagu itu. Aku bilang sama kawan-kawanku, maaf, aku mau solo karir dulu. Mau cari uang untuk anak dan istri, untuk keluarga. Yo, kawan-kawanku yang jengkel-jengkel itu akhirnya paham. Yo, aku nggak makan uang untuk sendiri, nggak makan. Aku bagikan rezekiku, aku bagikan rezekiku dari menggadaikan idealisme. Yo, aku kasih makan udut yang jengkel-jengkel itu yo wis beres. Yo, setiap hari mereka berpesta nggak karuan, pulang pagi tidur siang, begitu terusnya sampai aku kaget. Uangku habis, lupa beli rumah. Aku sekarang masih ngontrak, pindah rumah ke sana kemari. Inilah Gomblok yang sebenarnya. Aku ditakdirkan oleh Tuhanku sebagai orang Jawa. Dan aku dilahirkan oleh seorang wanita yang bernama Sumirah. Sampean tahu nama asliku sebenarnya? Tahu? Sujarwoto. Susu jaja wewe toroto oto eto. Sujarwoto. Wah, ya enak di kuping. Gomblok lebih simpel dan bawa hoki. Bayangkan kalau nama aku masih Sujarwoto. Baiklah, kita panggilkan penyanyi yang suaranya merdu. Sujarwoto. Kurang fenomenal. Gomblok lebih berkarakter, sangat idealis. Ya, Gomblok itu unik, kedengarannya aneh tapi nyata. Ngerti artinya Gomblok? Gomblok itu aku, unik, lucu dan menyenangkan. Kata area-area nom sekarang itu ya rada-rada imut-imut. Aku punya pade. Padeku punya sapi. Namanya Gomblok. Ini sapi Gomblok. Wah, sapi ini menyehatkan dan menyenangkan. Menggemaskan. Wah, aku ini selalu main-main sama sapi Gomblok. Kita mandi-mandi di kali ya bro ya. Biur. Wah, aku dan sapi Gomblok itu tidak bisa dipisahkan ya bro ya. Wah, kita seperti kakak beradik. Tapi tiba-tiba padeku ingin menyembelih sapi Gomblok. Gomblok mau disembelih. Padeku menyembelih Gomblok. Gomblok.
Lalu ibuku bilang, rapopo sapi gomblo disembelih. Sing penting gomblo cilik kudu tetap semangat. Sejak aku kehilangan sapi gomblo, aku merasakan dilahirkan kembali sebagai bocah gomblo. Gomblo yang nakal, yang suka berkesenian. Sejak sepulang sekolah, dia selalu bermain jauh. Menonton pertunjukan musik, menonton para pelukis di pinggir Kalimas. Bahkan menjelang remaja, dia ngamen dari kampung ke kampung. Bakat kesenianku berbeda dengan bakat-bakat saudaraku yang lain. Di Kebasren, aku belajar pertama kali musik. Membawakan lagu-lagu The Beatles. Nama bandku The Dangerous. Wah, ngeri nama bandku, The Dangerous. Dan sangat berbahaya. Saking berbahayanya, akhirnya bandku bubar. Nah, pada tahun 1969, aku, Leo, Moni, Tracy membentuk band baru. Namanya Lemon Trees Anno 69. Karena dibentuk pada tahun 1969. Waktu kami konser di Blitar, aku bertemu Wewek. Wah, gadis remaja ayu. Masya Allah, Wewek ini ayu. Isin, aku dekati dia. Dia nanggepin aku. Wah, sepertinya Wewek tahu aku vokalis band. Gak penting penampilan kucel, yang penting suaraku merdu. Itu pikir Wewek. Pelan-pelan aku berkenalan. Gembel, gomblo. Jari jemari kami saling menggenggam. Senyumnya, tawanya, kaulah kuntum mawar desa. Hubungan kami semakin dekat. Kami saling jatuh cinta. Wewek manutan. Aku boyong dia ke Surabaya tanpa pamit sama orang tuanya. Aku ajak Wewek ke Balai Pemuda, tempat kami biasa kumpul-kumpul dan bermusik. Wewek sudah yakin dengan pilihan kekasihnya. Hatiku senang bukan kepalang. Gadis desa itu menjadi pilihanku. Aku dibuatnya mabuk kebayang. Mawar desa belahan jiwaku. Mana gomblo? Mana gomblo? Berani-beraninya bawa Wewek anakku. Saya gomblo, Pak. Sampean siapa ya? Sampean siapa? Saya bapaknya Wewek. Kalau kamu cinta sama Wewek, susul dia ke Blitar. Bapaknya Wewek membawa Wewek keluar dari Balai Pemuda sambil marah-marah. Kawan-kawanku menyemangatiku. Ayo bro, susul dia bro. Ayo bro, susul dia bro. Kalau kamu cinta, susul dia bro.
dengan gaya lelaki jantan. Aku pergi susul Wiwik ke Blitar. Shh, Nil, Milu. Shh. Sampai di rumah Wiwik, aku ketemu bapaknya tapi keadaan gelap. Aku buka mata, bapaknya di depan. Bapaknya Wiwik bilang, kamu sekarang nikah dengan Wiwik. Aku gemetar, darahku beku, otakku linglung. Dalam kebingungan, aku keluar untuk temuin Nil. Nil, minjem 10.000 Nil. Nil, minjem 10.000 Nil. Kamu kenapa bro? Ngeliat setan? Enggak Nil, ada bapaknya Wiwik. Aku mau nikah Nil, minjem 10.000. Iki bro, aku ambil uang 10.000. Kasih bapaknya, Pak, iki 10.000. Kata bapaknya bilang, sekarang kamu menikah dengan Wiwik. Yeah! Kira-kira begitulah nostalgiaku. Nostalgia pertemuanku dengan Wiwik. Kami berumah tangga dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Remy. Pernikahan di samping membahagiakan, tapi kita harus siap menerima segala resikonya. Ya, kita namanya cinta, mesti bertanggung jawab. Kalau sudah cinta, rasanya pun seperti ya, tai kucing itu. Kalau sudah cinta melekat, rasanya seperti coklat. Ya, gitulah. Harus bertanggung jawab. Sebenarnya Wiwik yang telah membuat aku menggadaikan idealisme. Tapi ini semua demi keluarga, demi anak. Aku mesti mikirin keluarga. Hidup memang penuh perjuangan. Aku harus rela ketika orang lain menyebut aku sebagai seorang penyanyi pop. Padahal aku lebih suka disebut sebagai musisi yang mengobarkan semangat nasionalisme, cinta lingkungan, cinta tanah air, dan dekat dengan masyarakat kecil. Itulah Gombloh sebenarnya. Gombloh yang akrab dengan angin malam. Di Balai Pemuda ini, tempat aku bermula. Dan disinilah tempat aku menyimpan sejarah tentang separuh hidupku.
Ya, di sini tempat asik untuk membuat karya. Semua beragam profesi berkumpul di sini. Ada melukis, menari, membuat ide-ide teater, menulis lagu dan menulis puisi. Tapi yang aku tulis ini bukan lirik lagu. Aku sedang ngecat togel. Ya beginilah kalau lagi sepi job. Tapi aku heran. Kenapa Nanil suka tembus angkanya, aku enggak. Ya ini iseng-iseng berhadiah. Kalau ada salah satu kawanku yang tembus, bisa mangan karo udut. Selamat selama 2 hari. Di Balai Pemuda ini, aku kenal dekat dan akrab dengan kawan-kawanku. Leo Kristi, Frankie Sahilatua, Nanil Yakin, aku Diat, Gatot Susilo, John Pai dan Purono Sanpowo. Juga arek-arek yang lainnya. Kami di sini saling bekerja sama dan saling membantu. Kadang kami juga sering bertengkar untuk mempertahankan prinsip dan sikap. Ya, kami ini selalu membahas itu perihal idealisme seniman. Kami hanya ingin membuktikan bahwa kami ini sekumpulan orang-orang idealis. Aku pernah cekcok adu mulut beda pendapat dengan Leo Kristi. Aku bilang, Lemon Trees harus full band. Leo bilang, gak bisa, harus akultikan folk song. Full band, folk song, full band, folk song, full band. Aku tiga lagu bilang, full band. Pertengkaran itu membuat persoalan bubar. Lemon Trees pecah. Tapi aku yakin tak pertahankan Lemon Trees walaupun sendirian. Lemon Trees harus terus ada sebagai kelompok musik Indonesia. Akhirnya aku ajak Gatot Yuwono, Totok, Lorena, Ratih, Reni, dan adikku Ais. Kami alhamdulillah masuk dapur rekaman. Golden Hand Record. Waktu aku ajukan lagu-laguku, aku malah diejek. Katanya penampilanku gak ada selain musisi. Lebih seperti pelawak Sri Mulat. Wow, delmo cok. Leo memang terkenal. Tapi aku akan membuktikan bahwa aku dan Lemon Trees lebih terkenal dari Leo. Akhirnya aku ke Jakarta tanpa Leo. Walaupun aku gak akur sama Leo, dialah yang memicuku untuk mengejar popularitas dan tercapai. Sekarang aku adalah Gomblo. Bukan pelawak Sri Mulat, tetapi vokalis populer dari Surabaya. Lapre. Buddha. Ya, Buddha. Buddha itu penyelamat perut anak-anak di Balai Pemuda. Ya. Buddha. Dia adalah pemilik warung makanan. Dia gak pernah ngeluh kalau anak-anak ngutang. Dan dia itu baik. Dia itu percaya kalau anak-anak dapat rezeki pasti akan dibayar. Memang Buddha keren. Padahal hidupnya serba susah, serba kekurangan. Warungnya ada di seberang Balai Pemuda. Waktu aku lapar, aku datangi warungnya.
Buddha tidak berjualan karena sakit. Lalu aku dengar kabar Buddha meninggal saat jatuh di kamar mandi. Sekarang sudah tidak ada lagi pelamat di Balai Pemuda. Ya aku ngecak togel lagi. Ngomong-ngomong, sampean ada yang tahu Iwan Fals? Ada yang tahu Iwan Fals? Wah, aku kesel sama dia. Aku kesel. Itu lirik-liriknya yang bagus. Sangat idealis dan penuh kritik pedas. Tapi aku kesal dengan salah satu lagunya. Ethiopia. Loh, kenapa harus Ethiopia? Di Indonesia ini masih banyak yang kelaparan. Masih banyak yang miskin. Loh, kenapa harus Ethiopia? Yo kok iso? Aku bilang kare-kare. Kalau aku ketemu sama Iwan Fals, aku akan bahas dan kritik soal itu. Akhirnya aku ke Jakarta sepanggung dengan Iwan Fals. Pas beres panggung. Aku lupa ngomong. Blas. Ya aku seneng dek kayak ngeritik-ngeritik lagu-laguku. Kita ini harus saling mengingatkan. Lewat lirik-lirik lagu. Terutama negara. Negara jangan sampai menyanyiakan rakyat kecilnya. Aku ini ingin sederhana. Ingin membangkitkan semangat nasionalisme. Kita ini harus cinta Indonesia. Harus nasionalis. Jangan takut kritik. Bila itu mengurangi rasa nasionalismemu. Jangan sampai rek. Kurus-kurus begini. Aku pernah nulis lagu. Idolaku itu Bung Karno. Nah aku pernah nulis tentang lagu Bung Karno. Judulnya aku rubah jadi BK. Nah kenapa aku rubah jadi BK? Kenapa gak Bung Karno? Loh bisa-bisa laguku dibredel. Sekarang zaman Orde Baru. Semua yang berbau Bung Karno dibatasi. Loh aku bisa ditangkap rek. Bisa dipenjara aku. Aku juga paling kesal dengan salah satu lainnya. Yaitu arek-arek yang suka vandalisme. Suka ngerusak lingkungan, keindahan alam. Pernah aku diajak sama bengkel arek-arek muda naik Gunung Semeru. Nah aku lihat batuan gunung dicoret-coret. Batuan gunung kurang ajar dicoret-coret. Kalau mau coret-coret bawa papan sendiri. Coret-coret lalu tancapkan di mana kamu suka. Jangan rusak lingkungan. Jaga lingkungan untuk anak cucu kita. Tapi hasil dari aku naik gunung dan melihat peristiwa di sana, aku kira bikin lagu. Judulnya Berita Cuaca. Ya sebagai vokalis kreatif, kita hari ini harus fleksibel, elastis, apapun bisa dijadikan lirik lagu. Kalau nggak kreatif yo nggak punya rasa. Kalau nggak punya rasa, yo nggak usah hidup. Pendek kata, laguku mengungkapkan wong cilik, ironi prostitusi, lingkungan hidup, dan gelora nasionalisme. Ya, bukan orang kecil aja yang ada di hidupku. Apa yang mereka makan juga menjadi sahabat perutku. Gak percaya? Pernah ada seorang wartawan datengin aku, mengajak aku makan steak di restoran mewah. Makan steak di restoran mewah. Gak cocok sama lidahku. Aku juga sempat mentret-mentret. Lebih enak makan sayur lodeh sama rujak cingur, lebih mantep. Jadi jangan harap bisa temui gombloh di tempat-tempat mewah dan hotel-hotel elit. Temuilah gombloh di gang-gang, emperan, warung kopi atau tempat prostitusi. Di sanalah gombloh ada bersama bau aroma rakyat kecil dan bau minyak angin juga balsem. Apa yang mereka mencret, apa yang mereka makan, gombloh itu makan. Ketika mereka mencret, gombloh juga mencret. Aku
bermain dengan mereka, bersenda gurau bersama mereka. Dan aku melihat peristiwa banyak. Lalu aku tuangkan ke dalam lirik-lirik lagu. Yang paling melekat dalam hidupku sebagai orang kecil adalah tubuhku yang kering kerontang ini, ringkih, sering masuk angin. John Pai tahu kapan dia bawa senjata andalannya, uang logam dan minyak angin. Ya untuk kerokan aku karena masuk angin. Oh ya, aku pernah jalan-jalan ke Surabaya. Aku jalan-jalan naik jaket. Aku jalan-jalan pakai jaket. Jaket baru, bentar. Nah ini. Ini jaket baru. Jaket kulit baru. Beli hasil dari uang konser. Oh, aku jalan-jalan naik becak. Wah. Keliling Surabaya. Tukang becak bilang, wah jaketnya api rek. Mau pak? Mau? Aku kasih. Tukang becak lalu berdoa. Semoga panjang umur dan sukses terus. Kesuksesanku datang dari doa-doa orang-orang kere itu. Ngantuk lah. Kecak toge lagi lah. Daun-daun jati terlepas-lepas, terbang melayang satu di badannya. Harum bunga campur bau kopi dengan perlahan singgah di hidungnya. Loni! Loni! Di mana kamu? Loni! Di mana kamu? Loni! Loni! Di mana? Loni! 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 Di mana kamu Loni? Oh Loni! Setahun sudah Loni! ia meninggalkan Loni! suami tercinta. Loni! Di mana kamu? Loni! Aku mimpi rek. Kenangan bersama Loni tidak bisa dibuang. Wah, ini pakaian-pakaian dalam pelacur kawan-kawanku. Ya, ini pakaian dalam pelacur kawanku. Di Doli itu punya cerita berbeda-beda. Pasti sebelum aku cerita banyak, sampean-sampean pasti bilang, wah gomblo, suka jajan, ayo doyan jajan, gomblo, sudah jadi artis masih riwa-riwi Doli, Tandes, Bangunrejo, wah sekarepmu. Yang penting mereka-mereka ini
kawan-kawan akrabku. Lokalisasi yang memperkaya lirik-lirik laguku. Nah, sampean kalau mau tanya para pelacur, salah satunya, terus mereka akan jawab semua, gak enak, gak suka dengan pekerjaan ini. Bahkan gak pernah ada cerita tentang porno, enggak. Mereka banyak bercerita tentang keinginannya untuk pulang, untuk bertemu orang tua, anak, atau suami. Bahkan mereka selalu menyebut nama Allah agar memaafkan apa yang telah mereka lakukan. Pakaian dalam ini misalnya. Ini punya Loni. Perempuan cantik dari desa terpencil Jawa Timur. Suaminya TBC, anaknya 4 tahun. Orang tuanya petani, hasilnya gak seberapa. Loni terpaksa harus pergi ke Surabaya untuk mencari uang. Anaknya berlari mengejar ibunya, memeluk. Tapi Loni harus pergi ke Surabaya. Loni meninggalkan anak dan suaminya yang terkena TBC. Loni pergi ke Surabaya hanya berbekal baju di badannya. Loni tidur di trotoar beralaskan haus, lapar, dingin. Loni bingung harus kemana dan mencari pekerjaan apa untuk mendapatkan uang. Lalu tiba-tiba datang seorang tante-tante perlente menawarinya kerja. Loni mau. Tante itu tahu Loni cantik. Tante itu mau Loni ke lokalisasi. Loni dijebak. Loni berontak. Namun apa daya, 2 preman berbadan tegap tak bisa dilawan. Loni akhirnya melacur. Loni histeris, stres, bingung. Tapi Loni harus siap menerima keadaan. Untuk mendapatkan uang, untuk biaya rumah sakit suaminya, untuk beli anak susu, untuk orang tuanya. Loni hanya bercerita banyak kepadaku. Aku janji, kalau aku dapat rezeki dari konser, aku akan tutupi utang-utangnya. Aku akan bekali dia untuk pulang ke desa. Loni akhirnya pulang ke desa. Anaknya tumbuh dewasa. Anak itu berlari mengejar ibunya. Ibu, jangan tinggalkan aku. Ibu, jangan tinggalkan aku, ibu. Aku wis ora duwe bapak. Ibu, jangan tinggalkan aku. Wah, aku nangis, Rek. Syukurlah, sisa uangku Loni jadikan usaha kecil. Aku melu senang, hatiku adem. Vita, ya ada pelacur cantik namanya Vita. Vita ini sering menerima pelanggan, sering banget. Dia juga sering gonta-ganti pasangan. Yang akhirnya Vita kena penyakit kelamin. Aku bawa dia ke dokter. Dokter malah bilang, Vita harus tobat. Vita akhirnya nyawanya tidak tertolong. Meninggal dunia. Dan masih banyak pelacur lainnya bernasib yang sama. Kisut. Aku punya pacar di lokalisasi. Ya, aku pernah punya pacar di lokalisasi. Namanya Kisut. Kenapa panggilannya Kisut? Karena kalau bangun tidur mukanya kusut. Wah, Kisut ini nama aslinya Mulyati. Wajahnya cantik. Oh, pas sama aku. Cocok kalau gandengan.
Kisut ini lucu kalau jalan saat kisut, kisat. Kisut ya. Aku cinta sama dia. Oh, pasti sampean berpikiran, wah, gomblo, cintanya setengah-setengah. Oh enggak, gomblo cintanya enggak setengah-setengah, tulus. Kisut aku bersunting, aku bilang ke dia, kita akan keluar dari komplek lokalisasi ini. Kita akan bangun rumah baru dan kita akan bikin usaha kecil. Kisut manut, aku pergi ke Balai Sidang Senayan untuk konser. Aku dapat honor, langsung aku pergi ke lokalisasi untuk jemput Kisut. Kisut malah gelendotan, nerima pelanggan. Aku patah hati, Rek. Ternyata kakaknya Kisut germo. Katanya aku nggak bisa lunasi utang-utangnya Kisut. Utangnya Kisut banyak. Kisut pelanggannya para pejabat yang doyan jajan. Kalau Kisut gak ada, para pejabat itu bisa hilang kenikmatannya dan suka marah-marah. Kalau sudah marah-marah, ini bahaya untuk hubungan kami ke depan. Cita-citaku hanya ingin mengentaskan prostitusi dari dunia hitam. Sulit. Entah sampai kapan itu kesampaian. Susah. Perlu revolusi. Revolusi cinta. Revolusi tanpa kekerasan. Menyelesaikan masalah yang buruk menjadi indah. Darah. TBC ku kumat. Aku pernah pingsan di jalanan waktu hendak konser di Semarang. Aku dibawa ke rumah sakit Ngawi. Hanya sebentar. Lalu aku lanjutkan konser di Semarang dengan baik. Semoga itu bukan konser terakhirku. Semoga aku panjang umur. Aku ingin melihat Remi tumbuh dewasa sebagai lelaki-laki yang bertanggung jawab. Aku ingin momong cucu. Aku ingin bikin ruang sholat. Aku ingin undang guru ngaji. Aku ingin ngajak kawan-kawanku ngaji dan kawan-kawan pelacurku. Kenanglah aku sebagai pencetus revolusi cinta. Revolusi cinta dari Surabaya. Panggil aku gomblo. Saudara penggemar di seluruh Nusantara, hari ini 9 Januari 1988, bangsa ini telah kehilangan seorang musisi dari Surabaya. Sudjarwoto Sumarsono, atau yang lebih kita kenal dengan nama Gombloh, adalah musisi yang dekat di hati masyarakat kecil. Gombloh, sosok manusia yang anti glamor itu, menghembuskan nafas terakhirnya sebagai musisi paling idealis dan nasionalis. Karya-karyanya akan kita kenang
dalam lintasan sejarah perjalanan belantika musik Indonesia. Sebagai kenangan terakhir, mari kita dengarkan lagu Gebiar Gebiar. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangat. Indonesia, detak jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-angan. Gebiar, gebiar pelangi jingga. Di radio aku dengar lagu kesayanganmu. Ku telepon di rumahmu, sedang apa sayang?